Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Untuk pertemuan yang keempat ini kita akan gunakan untuk mencoba beberapa soal sebagai persiapan UTS pada tanggal 5 April minggu besok. Gimana teman-teman? Setelah UTS baru kita masuk ke limit function. Oke. Dari PR yang kemarin ada yang ditanyakan? Semua sudah bisa ya? Suaranya double. Apakah yang lainnya juga double? Oke, kita buka halaman 52, uji kompetensi. Suaranya nggak jelas. Kayaknya karena internetnya Mbak Ot. Terlalu dekat. Saya nggak pakai mikrofon, saya pakai mikrofonnya laptop. Oke. 1, 2, 3. Sudahkah? Masih double? Oke, kita buka halaman 52. Gimana teman-teman? Apakah semua sudah dibuka? Untuk bukunya halaman 52. Waalaikumsalam Mbak Riri. Silahkan. Oke, kita kerjakan nomor 1 lebih dulu. Di nomor 1, jika f(x) sama dengan 2x min 1, maka nilai dari F1 min F min 1 berapa? Untuk mengerjakan soal seperti ini sama seperti yang sudah kita kerjakan. Artinya X itu akan kita gantikan dengan nilai 1 dan min 1. Bisa dipahami? Sehingga kita masukkan saja langsung. Karena X diminta 1, maka F1 akan sama dengan, masih kemereset, 2. Kita gantikan X-nya seharga 1. 2 dikalikan 1 min 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Dikurang 1 akan sama dengan, oke, 1. Selanjutnya kita akan ganti di sini karena dia meminta
min 1. Maaf, ini saya salah nulis. Kita buang dulu. Oke, karena sulit saya langsung di sini saja. Min 1. Waalaikumsalam Mbak La. Suaranya hilang. Maafin ya Mbak. Kayaknya karena jaringan. Min 1 kita masukkan saja. 2 dikalikan min 1 min 1. Maka akan sama dengan min 2 min 1. Berarti sama dengan min 3. Untuk suara double di sini saya tidak memakai mikrofon sama sekali. Saya pakai laptop. Oke. Sehingga kalau tadi diminta fungsi di X1 dikurang fungsi di X min 1, maka kita masukkan saja bilangan yang sudah ada di sini. 1 dan min 3, sehingga di sini 1 min. Perhatikan fungsi dari min 1 adalah min 3. Jadi teman-teman sering kali negatif atau negatif positif bermasalah di sini, sehingga sama dengan berapa? Untuk Mbak Pepeng, tulis rumus yang asli dulu. Di sini kan ini dimasukkan, terus ini masih ada negatif, terus ini ada fungsi selanjutnya. Jadi 1 min 3. Oke, benar Mbak Ayu. Jadi adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi jawabannya di yang mana? A, B, C, D, E. Di soal nomor 52, yap, kita beri jawabannya adalah D. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk Mbak Santi, Mbak Wawat, Mbak Ayu, Mbak Riri, Mbak Lala, Mbak Mizi, apakah sudah paham? Oke, sekarang kita kerjakan yang nomor 2. Halaman 52 Mbak Lala, Mbak Wiwi. Kita persiapan untuk ujian. Mbak Ayu. Jadi persamaan aslinya ditulis aja. Jadi jangan dirubah-rubah dulu, biar nggak salah. Oke, nomor 2 sekarang. Jika fx sama dengan 1 min 2x, maka nilai dari, nah ini harus hati-hati, ini kuadrat, fx kuadrat, oke, min 3 dikalikan, ini kali ya, fungsi x dikurangi 4x pangkat 2, maka sama dengan berapa? Cara ngerjakannya, kita tinggal masukkan fungsi yang ada di sini. Waalaikumsalam Mbak Amini, silahkan. Fx kan ada di sini,
1 min 2x. Maka kita masukkan masing-masing di sini, dan di x-nya sendiri, x kuadrat. Kalau x berarti fungsinya kita tidak masukkan, sehingga kita kerjakan di sini. Ini saya copy saja. Oke, fx dikuadratkan, maka 1 min 2x kuadrat. Bisa paham? Karena menggantikan fx. Oke, dikurangi 3 dikalikan fx 1 min 2x. Paham? Fungsinya, bukan x-nya, Mbak Riri. Fungsinya. Kalau x-nya sendiri kan ini x-nya sendiri, tapi ini fungsinya yang dimasukkan. Nah, terus min 4x kuadrat ini dibiarkan karena bukan fungsi. X kan sendiri, seperti x di sini juga sendiri. Bisa dipahami? Yang lain? Yang dimasukkan hanya fungsi. Oke ya. Selain fungsi, dibiarkan saja apa adanya seperti soal. Oke, kita lanjutkan. Maka 1 min 2x kuadrat, kita akan memecah 1 kuadrat, maka 1. Ingat rumus ABC. Oke, ini kemarin yang banyak bingung, ini hanya catatan saja ya. Ketika kita menemukan, oke Mbak Hawin, A plus B dikuadratkan, maka kalau kita jabarkan, itu adalah A kuadrat ditambah 2 dikalikan A dikalikan B ditambah B kuadrat. Sampai sini ada yang ditanyakan. Ini catatan dulu biar tidak salah. Nggak ada suaranya. Walah. Untuk note-nya jangan salah ya. Ini hanya cara. Nggak semua soal mengandung kuadrat. Jadi ini hanya wacana saja, referensi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk mengerjakan soalnya. 1 min 2x dikuadratkan, berarti A-nya adalah, kalau saya begini, maka ini A-nya sama dengan 1. Oke, B-nya sama dengan min 2x. Paham? Oke ya. Sehingga kalau ini mau dijabarkan, ini akan sama dengan A kuadrat. Itu adalah 1 kali 1 kan, ditambah 2 dikalikan A, 1 dikalikan B, min 2x. Oke, terus ditambah B kuadrat. B kuadratnya apa? Min 2x kuadrat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham?
Paham ya? Oke. Kalau paham maka kita jabarkan. Di situ 1 kita sederhanakan. 2 kali 1 min 2x berapa? Ini berapa teman-teman? 2 dikalikan 1 dikalikan min 2x. 2 kali 1 2. 2 kali min 4 min 4x. Paham ya? Min 4x. Oke, sekarang min 2x kuadratkan. Berapa? Min 2x dikalikan min 2x. Oi, itu sama artinya min 2x dikalikan min 2x sama dengan berapa? Oke, 4x kuadrat. Kalau masih tidak mengerti bisa di-interrupt ya. Jadi ini adalah 4x pangkat 2. Nah, kita lihat tanda di sini. Kemarin teman-teman masih ada yang salah. Jadi ini 1 plus sama min berarti plus apa min? Teman-teman, oke. Min 4x, oke. Plus 4x pangkat 2. Sampai sini bisa dipahami? Ataukah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Paham? Maka ini kita masukkan ke sini. Sorry. Oke. Sehingga pemecahannya adalah 1 min 4x plus 4x kuadrat dikurangi 3 kali 1 3 kali min 2x berapa? Kita satu-satu dulu. 3 kita kurang, jangan salah. 3 dikalikan 1 3 dikalikan min 2x min 6x. Oke. Paham ya? Dikurangi 4x pangkat 2. Ini adalah yang ini adalah ini. Ini akan saya warnai saja biar gampang. Ini itu adalah orange dan ini adalah orange. Ini adalah biru dan ini adalah biru dan ini adalah hitam, di sini juga hitam. Nah, kita bisa keluar
keluarkan kurung dan kurung. Jadi 1 min 4x plus 4x pangkat 2 min dikalikan 3 berarti sama dengan min sama 3, berarti di sini saya tulis min 3 ataukah plus 3. Kalau kurung saya hilangkan, maka akan ditulis yang mana ini? Yang orange ini. Kalau kurungnya saya keluarkan akan jadi seperti apa? Yang ini. Oh, jadi 3x, benarkah? Jangan dicoret-coret dulu Mbak Ayu, karena teman-teman yang lainnya bisa jadi belum paham. Kita tidak mencoret sama sekali. Yang orange itu kita keluarkan kurungnya. Nah, artinya itu adalah min 1 dikalikan 3. Berarti saya tulis min 3 ataukah min 3 ataukah plus 3. Oke, min 3. Paham ya? Sekarang min sama min 6x akan menjadi ya, boleh 6x. Ini adalah orange. Sebentar ya, biar nggak bingung. Betul, jadinya plus. Sekarang yang hitam. Bentar Mbak Wat, nanti saya berikan waktu untuk memfoto. 4x pangkat 2. Oke, di sini clear bagaimana cara membuang kurungnya. Semua bisa dipahami. Bagaimana teman-teman? Betul Mbak Lala, benar Mbak Wiwi. Karena di sini tidak ada konstanta lain, apapun yang dikalikan 1 tetap dirinya sendiri. Oke? Untuk yang lain, yang mana Mbak Pepeng? Yang orange ini ya. Ini kan sama artinya min 3 min dikalikan 6. Ini kan, maka akan jadi seperti ini, min 3 plus 6x. Bisa dipahami Mbak Pepeng? Oke, yang lain juga sudah paham ya. Maka kalau kita lihat dari sini ada yang bisa kita coret, ya kan? Kita lihat ini. Ini 4x kuadrat, ini min 4x kuadrat, berarti bisa dicoret. Oke, kita akan coret sekarang. Saya pakai warna merah saja biar kelihatan. Ini saya coret. Bentar. Wah, kok gak bisa ganti freehand-nya. Terus ini saya coret, ya sudahlah.
Oke, ada yang bisa dicoret lagi? Oke, kita sederhanakan bareng-bareng. 1 sama min 3 jadinya min 2. Min 4 sama plus 6x akan jadi min 4x plus 6x akan menjadi, Mbak Ayu masa itu cuma min 2 sambungan ya? Mbak Pen, min 4 ditambah 6x besar mana? Apakah benar min 2x? Mbak Riri, ini sama seperti min 4 dikurangi ditambah 6, jadinya plus 2x. Paham ya? Betul. Oke, kalau seperti ini jawabnya, ini boleh saya gantikan 2x min 2. Benar nggak, teman-teman? Gak ada suara, gak kelihatan tulisannya. Udah? Oke. Oke, boleh saya tulis lagi? Oke, benar Mbak Lala. Jadi ini akan sama dengan 2 dikeluarkan dikalikan x min 1. Maka jawabnya adalah B. Ini nomor 2 ya. Maka kita jawab itu adalah B. Mbak Riri, yang mana? Boleh, silahkan tanya. Oke, boleh, tanya saja. Mbak Riri, saya aktifkan mikrofonnya, bisa ngomong nggak? Min 3 hasil kali dari dari sini.
Mbak Riri. Waalaikumsalam. Ya. Yang 2x min 2 dari mana? Oh, dari sini. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ditulis typing inbox aja ya. Untuk Mbak siapa tadi? Mbak Ayu, ini sudah paham nggak? Ini cuma saya lukir doang posisinya. Mbak Ayu, udah bisa dipahami? Ini sama dengan ini. Tidak harus begitu. Kita lihat soal dulu, karena di soal itu tidak muncul min 2 plus 2x, maka kita harus memanipulasi bagaimana ini itu ada di lembar jawaban. Kita lihat A1 min 2x, B2 kurung x min 1, C2 min 2x. Itu hanya pintar-pintarnya kita memanipulasi saja. Paham ya Mbak Ayu? Kalau di buku tersedia yang jawaban ini, ya sudah cukup, tidak perlu dimanipulasi lagi. Tetapi karena di buku tidak tersedia ini, maka mana yang sama? Benar. Oke. Mbak Pepeng tadi typing mau tanya bagaimana, ataukah sudah paham? Yang lain paham? Mbak Ani, Mbak Santi. Mencorot. Mencoret. Oke. Caranya seperti ini. Kita harus tahu kalau 1 dan 3 itu konstanta. 4x yang sama kan 6x. Kalau ini 4x kuadrat, ya di sini yang dicari yang kuadrat. Coba kalau misalkan begini nih, ini contoh ya. Bentar, saya contohnya di whiteboard 2 aja. Ini hanya contoh. Misal nih, ada 4B ditambah 5C ditambah 7D ditambah 6C plus B plus 2D 2D. Maka dari sini kita harus menyamakan yang sama. Kalau AB ya dengan B yang sama. Kalau yang 5C ya sama dengan DC. Kalau yang 7D ya ada yang 2D ini. Jadi harus sama namanya. Benar Mbak Riri.
Jadi kita nggak bisa seenaknya mana yang harus dicoret. 4B kan sama dengan yang ada di sini. Jadi ini seperti rumah kita punya alamat 526P. Kalau suratnya di 526P tapi kamu kirim C kan nggak bisa. Jadi harus sama. Bisa dipahami nggak teman-teman? Sehingga di situ kita kumpulkan 4D yang sejenis. Jadi laki-laki tidak dicampurkan dengan wanita karena bukan muhrim. Waria tidak bisa dicampurkan dengan wanita. Gitu. Betul. Ditambah kita begini 5C min C, benar tidak? Ditambah 7D plus 2D. Jadi seperti itu, dikelompokkan dengan yang sama dulu. Sehingga dari sini baru kita akan bisa 4B ditambah B. Berapa coba Mbak Pepeng? Halo Mbak Pepeng. Coba itu 4B ditambah B hasilnya berapa? 4B kuadrat. Emang ada kuadratnya di situ? Benar. 5B. Terus 5C berapa? Benar, 4C. Terus 7D dengan 2D berapa? Oke. Paham ya? Sampai sini. Coba lagi. 5B kuadrat ditambah 7 ditambah B kuadrat ditambah 8 akan sama dengan berapa? Dikumpulkan yang sekufu dulu. Cowok-cowok, cewek-cewek. Ya. Ya, jadinya hasil akhirnya berapa Mbak Riri? Benar Mbak Tukspul. Hasil akhirnya oke. Mbak Pepeng, apakah bisa dipahami? Jadi hasilnya adalah, ini kan kita kumpulkan dulu 5B begini plus B kuadrat, oke ya, ditambah 7 ditambah 8, sehingga hasilnya adalah 5 ditambah 1 berarti 6B kuadrat, 7 ditambah 8 berarti 15. Bisa dipahami? Kalau begini, akan sama dengan berapa? Mungkin teman-teman yang lain dipendam dulu, biar Mbak Pepeng dulu. Mbak Pepeng,
Mm-mm. Bagaimana teman-teman? Ya Mbak Teti, hasilnya berapa? Ya, boleh langsung hasil. Iya, masih. Benar. Betul. Karena ini kita coret, ini kita coret, sehingga hasilnya tinggal 15. Semua teman-teman jawabannya benar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, sudah paham ya? Oke, kita lanjut. Nomor berapa yang dipingin? Ya, Mbak Tuxbu, tanya yang mana? UTS-nya sesuai dengan materi saja. Bagi teman-teman yang bisa ke KDII, silahkan ke KDII. Tapi kalau tidak, kita lakukan online. Kita kesepakatan aja hari apa yang bisa. Yang bisa hadir 4 orang nggak apa-apa. Nanti yang lainnya berarti kita online ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang nggak datang ke KDII, kita akan lakukan secara online saja. Jawabannya dikirim langsung di Facebook. Mbak Wawat. Ketika di KDII pelajaran gini saja, saya tetap akan persiapkan soal untuk di KDII. Kita lihat situasinya dulu. Kalau memang bisa saya selenggarakan secara tidak pada saat itu, maka kita isi dengan pelajaran, kita lakukan, kita kerjakan contoh-contoh soal, dan kita lakukan bareng-bareng untuk ngerjain yang ini apa namanya UTS secara online. Jadi kita punya beberapa soal, dikerjakan sesuai dengan durasi, terus dikumpulkan di Facebook bagaimana. Saja, soalnya nggak banyak kok.
Oke, lanjut ya. Siap. Sudah, begini saja. Saya putuskan untuk UTS-nya kita lakukan online. Untuk di KBII kita kerjakan soal-soal biar sama. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang mbak-mbak pengen yang mana? Ngerjain soal yang mana? Tetap halaman 52, uji kompetensi itu 53. Yang mana? Nomor 6. Oke, kita lakukan nomor 6. Yang paling susah ya. Sepertinya, padahal itu gampang. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Diketahui, saya pakai whiteboard yang tambahan aja biar bersih. Oke, nomor 6. Mbak Pepeng 53. Diketahui, ya, halaman 53 nomor 6. Fx sama dengan 2x plus 3 dibagi x min 1. Jika f inverse, orang dulu ini tak tulis kok Mbak Riri, tenang saja. X sama dengan A X plus B, oke, dibagi dengan CX min D. Maka A plus B plus C plus D berapa? Oke. Saya sendirikan dulu biar nggak ruwet. Oke. Jadi ini ada fungsi. Kalau diketahui inversnya seperti ini, maka ABCD-nya bagaimana? Seperti itu kan? Oke. Caranya seperti ini. Kalau kita punya fungsi fx, kita lakukan seperti itu. 2x plus 3 dibagi x min 1. Kemarin untuk membuat inverse, ini kan kita sama dengan y. Benar? Teman-teman masih ingat? Ini tetap 2x plus 3 per x min 1. Paham ya? Oke. Kalau dalam kasus ini, maka kita harus mensejajarkan lebih dulu. Jadi y dikalikan x min 1 lebih dulu sama dengan 2x plus 3. Sampai sini paham? Karena ini penyebut, ini pembilang. Maunya biar muncul ini
Bisa dipahami? Perkalian silang. Oke, kalau kita sudah, maka kita kalikan satu-satu ya. Y kali X berarti YX. Oke, min Y kali min 1 berarti min Y, sama dengan 2X plus 3. Bisa dipahami? Oke, sekarang yang mengandung X kita kumpulkan. Oke, berarti YX, 2X saya ganti min 2X, karena di sana positif, ganti rumah dia jadi negatif, akan sama dengan Y-nya berubah juga karena ganti, maka Y. 3-nya ganti rumah enggak kan? Maka dia akan tetap 3. Mbak Riri paham ya? 3 enggak pindah rumah, jadi 3 tetap di sana. Oke, benar. Sudah? Benar. Dan selanjutnya kita akan mengeluarkan X. Coba X dikeluarkan di sini, maka dia akan menjadi Y min 2. Bisa dipahami, teman-teman? Oke, sama dengan Y plus 3. Sudah? Mbak Santi, Mbak Amini, Mbak Mizi, kok X yang di luar, Bu? Karena kita ingin inverse. Gak apa-apa, Mbak Lingling. Kita inginkan inverse. Jadi harus memulai Y, kita harus membuat ini menjadi ke X. Bisa dipahami semuanya? Y nggak berubah, tetap positif, benar. Oh, tidak. Y ini berubah karena pindah rumah. 2X ke kiri, Y ke kanan. Maka ganti semuanya konsisten. Ya, nggak apa-apa Mbak Santi. Sudah? Sampai sini paham ya? Sehingga kalau saya keluarkan X saja, maka dia akan menjadi tetap perkalian silang tadi, Y plus 3 dibagi Y min 2. Selesai bukan? X sama dengan Y plus 1. Dapat dari mana? Bisa. Dapat dari mana? Oh, Y min 2, ya. Kan cuma ini tidak penjumlahan, tetapi karena ini pembagian, ini perkalian kan? Kita lihat sini. Ini kan perkalian, teman-teman. Kalau dia dirubah ke kanan, maka dia akan menjadi pembagian. Oke? Oh ya. Bagaimana? Benar. Dia jadi pembilang, benar. Yang X plus 3 kan jadi pembilang. Paham ya?
Oke, sehingga ini kan tahap pertama masih an. Tahap kedua itu teman-teman yang selalu masih ketinggalan, itu ganti fungsinya. Jadi ini jadi fungsi inverse seperti ini, sama dengan yang Y diganti X semua. X plus 3 dibagi X min 2. Ini yang tahap terakhir yang biasanya teman-teman lupa. Kalau sudah jadi begini, tinggal dirubah ke sini. Bisa paham? Oke. Nah, ini kita sudah punya orange. Kita akan menyamakan dengan yang ini. Oke. Terus kadang lupa, ya memang kadang-kadang yang menjebak di situ, Mbak. Oke, sehingga kita samakan, ya, sehingga AX plus B dibagi CX min D itu akan sama dengan X plus 3 dibagi X min 2. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau paham? Atau kurang paham? Oke, semua paham. Sehingga kita bisa dapetin nilai A. A sama dengan berapa di situ? Kita lihat ini pembilang akan disama dengankan pembilang. Kalau ini penyebut akan disama dengankan dengan penyebut. Kita nggak boleh kebalik. Sehingga A itu X sama dengan X. Jadi saya tulis ini pembilang. Oke ya. AX sama dengan X. B sama dengan 3. CX sama dengan berapa? X benar. Yang D sama dengan min 2. Oke, sekarang jangan kejebak. Kita lihat teman-teman, dia kan mintanya cuma A, B, C, dan D kan? Maka lakukan begini. X sama X bisa dicoret nggak? Maka A sama dengan berapa? A sama dengan, itu artinya X dibagi dengan X benar sama dengan 1. Kan dicoret tuh ya. Terus B-nya ini sudah tetap, nggak perlu diproses lagi, sudah ketemu B-nya. Sekarang untuk yang C, C-nya berarti berapa? Oke, C sama dengan X dibagi X sama dengan 1. Untuk D,
saja. D sama dengan betul 2. Paham ya? Maka karena kita sudah punya semuanya, tinggal kita masukkan. A berapa? 1 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan berapa? Benar. Maka jawaban untuk nomor 6 itu ada mana? Oke, D. Teman-teman, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Apa masih bingung? Ini nanti biar teman-teman ini terima kasih Mbak Lala. Mbak Misa berarti tadi masih salah menjumlahkan ya, nggak apa-apa. Tahu salahnya berarti tahu benernya. Oke, kita masih punya waktu. Mau mana lagi yang dikerjakan? Nomor 10. Oke. 9 apa 10? 10 apa 9? Jangan semua Pak Ayu kayak cukup. Oke, dari yang nulis tadi kebanyakan nomor 9, maka saya kerjakan nomor 9 ya. Nanti bisa dikerjain sendiri. Oke. Jika f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 1, maka f inverse-nya untuk x5 itu akan sama dengan, oke, itu pertanyaan. Maka kita lakukan proses seperti yang tadi. Oke ya. Fx kita ganti y kan? Y akan sama dengan x kuadrat ditambah 1. Nah, teman-teman, kalau dalam kasus ini kita kan mencari x-nya. Kita boleh menulis y, satunya yang berpindah, jadi menjadi negatif 1 sama dengan x dan y tidak berpindah. Bisa paham kan? Nah, karena kebiasaan kita adalah ke kiri sama dengan ke kanan, ini boleh saya tuker saja, y min 1, kan sudah selesai, gak usah sulit-sulit. Maka x itu akan sama dengan akar x dikuadratkan kan, akar dari mana? Y min 1, seperti itu. Bisa paham? Teman-teman paham nggak? Oke.
Ya, yang satunya dari mana? Lah ini Mbak. Sebentar, saya ini kan. Ini ya, itu akar. Benar, Mbak Santi. Benar ya? Sudah? Ya, Mbak Pepeng, itu akar. Sudah tahu kenapa Y-1-nya tadi? Yang atas asalnya dari mana? Nih. Asalnya dari sini. Waalaikumsalam, Mbak Natali. Ya. Sudah paham? Benar, Mbak Santi. Hanya dipindah saja kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nah, setelah itu tahap yang kedua kita ganti fungsi F. Fungsi inverse untuk X akan sama dengan akar begini kan, Y kita ganti dengan X. Sampai sini bisa dipahami? Ya, memang, maka harus konsisten. Kalau kanan positif, kiri negatif, seperti itu Mbak Amini. Wes, kalau nanti saya ajari untuk memindah-mindah. Kalau ini sudah, maka karena soalnya seperti ini, berarti ini adalah X diisi dengan 5. Maka untuk inverse, F inverse di 5 itu akan sama dengan ini kan, X-nya diganti 5. Bisa dipahami? Sampai sini. Nah, 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Akar 4 berapa? Oke, 2. Maka jawabannya yang mana? Sorry, akar 2 plus minus. Betul. Gimana cara nulisnya nih? Saya tulis plus min ya. Min 2 kali min 2 sama dengan 4. Plus 2 dikalikan plus 2 sama dengan 4. Artinya jawabannya ada min 2 dan min begini. Kok pakai ini? Oh, akar. Jadi akar ini contoh ya. A dikalikan A itu sama dengan A pangkat 2, benar? Nah, A di sini bisa positif, bisa negatif. Min A dikalikan min A
A, saya kurung, itu juga akan sama dengan yang kalian kan positif, ya kan? Maka dia akan juga sama dengan A pangkat 2. Sehingga kalau teman-teman menemui akar-akaran A itu, jadi kalau misalnya 9, sebentar, E kuadrat, kalau saya bilang maaf akar dari 100 sama dengan berapa? Bisa jadi positif, bisa jadi negatif, karena dia berasal dari akar 10 dikalikan 10, atau dia juga berasal dari kuadrat, kan sifatnya sama, bisa jadi min 10 dikalikan min 10. Bisa paham ya? Sehingga jawabannya kalau kita menulis itu adalah positif, negatif 10. Oke, bisa dipahami? Sehingga di sini akar 4 itu sama dengan plus min 2. Sehingga jawabannya tadi yang mana? Kalau hasil ketemu akar wajib pakai benar, Mbak Amini. Benar. Berarti jawabannya adalah yang E. Sudah nular banyak. Amin. Oke. Sip. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah pahamkah? Oke. Ada yang masih tanya nggak? Oke, nomor 10. Emangnya nggak muat kah teman-teman? Langsung kerjain terus. Oke, lanjut. Nomor 10. Yakinnya nggak muntah? Oke. Jika fx 1 menit 1 dibagi x plus 2 dan x sama dengan 2x, maka daerah asal domain dari dari F komposisi G inverse X adalah belum, ini mau dijawab dulu. Oke, ini cuma 5 menit. Nanti dilihat di YouTube. Pertanyaannya boleh ketika kita ada di KDI ya. Ini saya langsung kerjakan dulu. Oke? Oke. F komposisi G
Saya ngerjakan ini dulu. Sama dengan F G seperti ini. Maka saya masukkan fungsinya masing-masing. Gx adalah 2x. Oke. Terus 2x saya masukkan ke x. Berarti akan sama dengan 1 dibagi 2x plus 2. Bisa dipahami? Ya. Nah, kalau ini sudah selesai, maka saya mencari inverse-nya. Y sama dengan 1 dibagi 2x plus 2. Ini sama, itu adalah perkalian silang. Penyebut dikalikan dengan pembilang di sebelah kirinya. Y dikalikan 2x plus 2 sama dengan 1. Sampai sini bisa paham? Oke. Sehingga ini perkalian lagi seperti tadi. 2xy ditambah 2y sama dengan 1. Bisa ya? Oke. Karena itu sama-sama ada, saya ingin x, maka saya keluarkan x-nya. Maka y maaf itu akan saya keluarkan seperti ini, karena teman-teman nanti bingung. X, Y sama dengan 1 min 2y. Nah, karena saya ini cuma x-nya doang, 2x itu akan sama dengan, sementara ini ya, nanti kalau ditanyakan boleh dibagi dengan y. Sampai sini bingung? Oke, saya cuma pengen x saja, maka juga dikalikan. Itu 2 dikalikan silang, maka 1 min 2y dibagi 2y. Paham? Oke. Maka fungsi f komposisi G inverse itu akan sama dengan ini. Saya rubah y-nya dengan x dan ini dirubah dengan x. Paham? Oke. Sehingga gamanya adalah, setelah ini saya peroleh, maka x itu bagaimana? Tidak PR, belum PR, ini menyelesaikan dulu. Kalau x di sini saya kasih 0,